Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Necis belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Kali ini kita masuk ke mata pelajaran kimia kelas 10. Kita akan melanjutkan bab baru yaitu bab 2. Setelah sebelumnya bab perkenalan kimia ya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini bab 2 akan mempelajari struktur atom dan sistem periodik unsur. Oke, kali ini materi yang akan dibahas adalah struktur atom terlebih dahulu ya. Sebelum ke sistem periodik unsur, kita pelajari struktur atom terlebih dahulu. Oke, ini ada yang disebut dengan partikel penyusun atom ya. Kalau kita bilang partikel atau part itu artinya bagian ya. Partikel penyusun atom berarti bagian penyusun atom ya. Kita tahu bahwa partikel penyusun atom hanya ada 3 yaitu proton, elektron, dan neutron. Ini juga disebut sebagai subatomik ya. Jadi bagian dari atom. Nah, nanti setelah kita memahami partikel penyusun atom, ada yang disebut dengan perkembangan teori atom karena berbagai pendapat yang diajukan oleh ilmuwan mengenai atom itu sendiri. Nah, di sini ada partikel penyusun atom yang disebut sebagai elektron ya. Elektron ternyata ditemukan oleh J.J. Thomson. Dia bermuatan negatif ya, ini negatif. Kemudian proton ditemukan oleh Eugene Goldsey, dia bermuatan positif. Sedangkan neutron berasal dari kata neutros atau netral ya, jadi tidak positif, tidak negatif, yang ditemukan oleh James Chadwick. Ulang ya, kalau proton positif, kalau elektron negatif, kalau neutron netral. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk ke teori perkembangan atom. Jadi yang namanya perkembangan itu berkembang dari mulai yang tidak modern sampai ke modern ya. Yang pertama, ilmuwan yang memiliki pendapat mengenai atom adalah John Dalton ya. Jadi dianggap atom itu sebagai bola pejal yang sangat kecil. Ya, kecil sekali ya. Kemudian menurut Dalton, partikel terkecil unsur yang masih punya sifat unsur. Jadi atom itu adalah partikel terkecil dari unsur. Maksudnya gini, kalau misalkan kita punya unsur besi, maka partikel terkecilnya adalah atom besi begitu. Nah, di mana atom besi itu punya sifat yang sama dengan sifat unsur besi. Kemudian atom unsur sama, sifat dan masanya sama gitu. Jadi kalau atom besi akan sama sifatnya, masanya dengan atom besi. Ya, pokoknya kalau sama atomnya maka massa dan sifatnya sama. Kemudian kalau atom unsur beda, sifat dan massanya juga beda. Contohnya misalnya kita punya atom besi, di situ nanti lambangnya Fe ya. Fe dengan hidrogen. Fe dengan hidrogen itu merupakan atom unsur berbeda ya. Maka sifat dan massanya juga akan berbeda. Kemudian atom itu tak dapat diciptakan atau dimusnahkan, bukan radioaktif, bukan juga reaksi inti ya. Itu menurut model atom Dalton ya. Kemudian dalam senyawa atom-atom berikatan sesuai dengan perbandingan yang sederhana. Nanti untuk membentukkan senyawa dari atom-atom itu akan dipelajari di bab-bab berikutnya. Oke, itu menurut si Dalton ya. Kita lanjut. Menurut yang berikutnya, menurut J.J. Thomson ya. Nah, menurut J.J. Thomson, atom itu bola pejal yang bermuatan positif. Jadi ini bola pejal itu apa ya? Padat ya. Di dalamnya tidak ada ruang hampa ya. Terus di dalamnya ada elektron tersebar. Jadi bagaikan roti yang tersebar kismis di atasnya, sehingga si atom Thomson ini dianggap sebagai
model atom roti kismis. Kismis ya, tahu ya, seperti itu. Kemudian untuk teori atom berikutnya, model atom Rutherford ya, Ernest Rutherford. Nah, dimulai dari Rutherford ya, beda dengan model atom Dalton dengan J. Thomson. Rutherford berpendapat bahwa atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif. Nah, inti yang bermuatan positif ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, dan elektron yang bermuatan negatif ini itu mengelilingi inti di kulit ya, di lintasan-lintasan tertentu yang disebut sebagai kulit. Jadi maksudnya kalau kita gambarkan, jadi ini lintasan nih yang berbentuk oval ini elektronnya yang mengelilingi inti yang bermuatan positif ini. Kemudian mungkin ada lintasan lagi di sini, ada elektron lagi di sini, ada lintasan lagi sebelah sini, terus ada elektron lagi bermuatan negatif di sini. Begitu seterusnya ya. Itu menurut Ernest Rutherford. Kemudian kita lanjutkan ke model atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama kulit. Kulit itu merupakan tingkatan energi yang berlapis. Jadi semakin mendekati inti, ini juga sama. Niels Bohr menganggap bahwa atom itu punya inti sama seperti Rutherford. Di mana kulit itu punya tingkatan energi, di mana ini tidak dibahas di model atom sebelumnya. Ini energi kulit pertama itu lebih rendah daripada energi kulit kedua. Energi kulit kedua lebih rendah daripada ketiga. Pokoknya semakin luar maka tingkatan energinya semakin tinggi. Kemudian elektron dapat pindah kulit dengan menyerap atau melepas energi. Ya. Artinya gini, kalau kita anggap ini kulit ke-1, ini kulit kedua, ketiga, dan keempat. Jadi elektron pada kulit pertama itu bisa pindah ke 2, atau sebaliknya. Misalkan dari kulit kedua, elektronnya bisa pindah ke 3 ya. Titik hitam ini dianggap elektron. Jadi tiap kulit itu nanti ada elektronnya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, kalau misalkan elektron ini pindah dari kulit 1 ke 2, atau mungkin 2 ke 3 atau 3 ke 4, artinya dari kulit yang rendah, jadi rendah ke tinggi, maka dia harus membutuhkan, jadi butuh energi ya, atau menyerap energi. Jadi sama aja seperti gini, kita ibaratkan ada sebuah pohon, lalu kita ingin memanjat ke atas. Ya, semakin kita ingin memanjat ke atas, maka kita membutuhkan tenaga atau energi yang besar ya, butuh energi atau harus menyerap energi ya. Nah, tetapi sebaliknya kalau misalkan si elektron ini pindah dari kulit yang lebih tinggi ke yang rendah, misalkan 2 ke 1 atau 3 ke 2 atau 4 ke 3. Nah, ini sebaliknya. Dari kulit yang lebih tinggi ke yang rendah, maka dia harus melepas energi. Sama seperti kita berada di atas pohon ya, di tinggi, terus kita rendah gitu, maka akan lebih mudah jatuh bebas gitu. Artinya melepas energi, kita nggak terlalu butuh energi yang terlalu tinggi dari dibanding kalau misalnya kita harus memanjat pohon. Nah, sebaliknya itu cara cepat untuk memahaminya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami maksudnya ya. Kemudian untuk teori atom berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kali ini kita hanya sampai Niels Bohr. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis.